Hai Army of God, gak kerasa hari ini udah menyentuh hari Minggu lagi. Dan walaupun minggu ini adalah minggu kesekian di 2020 di mana kita beribadah secara online tanpa teman CG kita dan teman-teman gereja, tapi pastikan kita tetap berapi-api di dalam Tuhan ya. Walaupun mungkin gak ada teman di kanan kiri kalian, tapi Tuhan melihat loh. Kita lagi sambil mandi atau apapun itu, yuk ambil posisi yang terbaik untuk kita beribadah. Dan kami juga mau menyambut teman-teman semua yang baru pertama kali join di ibadah online ini. Welcome home, welcome to the Army of God, Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Pastikan kalian ikut lagi ya di minggu depan dan minggu-minggu depannya lagi. Ditunggu ya kehadiran kalian. Dan sebentar kita juga mau memberikan persembahan perpuluhan karena minggu ini adalah minggu pertama di bulan November. Untuk kalian bisa memberikan persembahan dan perpuluhan di nomor rekening yang tertera di layar TV atau gadget kalian. Oke, sama-sama kita persiapkan hati kita mau berdoa untuk perpuluhan, persembahan, dan untuk ibadah hari ini. Sama-sama kita satu hati dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini, hari yang penuh dengan sukacita dan pengharapan Bapa. Biar sungguh Engkau yang pakai setiap persembahan dan perpuluhan yang kami berikan dengan sukacita ini Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Dan sebentar kami mau beribadah Tuhan, Kau yang siapkan hati kami, biar setiap firman yang ditabur Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kami. Thank you Tuhan, kami siap untuk beribadah di dalam nama Yesus, amin. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Army of God, make some noise for Jesus! Woo! We honor you in this place, Lord. Whoa, whoa. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau telah ubah ratapku jadi tarian. Segala dosa dan masa laluku, hidupku jadi lebih dari pengalaman.
besar anugerahmu. Ajak perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Kekal kemakanmu akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau telah ubah. Hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Suara kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Say his name, Jesus, Jesus. One more time, say Jesus. Woo. One more time, Jesus. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Suara kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Suara kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Yang bersama puji Tuhan, serukan haleluya. Haleluya. Katakan ku kagum, seribu rasa hadiratmu mewarnai relung hatiku dengan pelangi janjimu. Terpana, tertegun aku dibuatku, sebab kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu. Serukan seribu rasa, seribu rasa.
sama-sama katakan. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, serukan 1000 rasa. Serukan haleluya. Thank you Lord. Oh God, we magnify your name, glorify your name. Your love is beautiful, your love is wonderful. We want to live for you, leave your name on high. Your grace is beautiful, your grace is wonderful. Say his name, Jesus. Jesus, your love is higher than the sky, deeper than the sea, wider than the ocean. Gives the glamour of the world. Jesus, Jesus, we fix our eyes on you. We yield our hearts to you. We want to forget about ourselves and worship you in your holy place. Oh God, we magnify your name, glorify your name. Your love is beautiful, your love is wonderful. We want to live for you, live your name on high. Your grace is beautiful, your grace is wonderful. We live for you, Lord. Your love. Our eyes to you, one more time, say his name, Jesus. Jesus, we fix our eyes on you. We yield our hearts to you. We want to forget about ourselves and worship you in your holy place. Oh God, we magnify your name, glorify
enough for us. Your grace is enough for us. Thank you, Lord. Your love is beautiful. Your love is wonderful. Say His name. Jesus, we fix our eyes on you. We lift our hearts to you. We want to forget about ourselves and worship you in your holy place. Oh God, magnify your name, glorify your name. Your love is beautiful, your love is wonderful. We want to live for you, lift your name on high. Your grace is beautiful, your grace is wonderful. Oh God, we magnify your name, glorify your name. Your love is beautiful, your love is wonderful. We want to live for you, lift your name on high. Your grace is beautiful, your grace is wonderful. Your grace is beautiful, your grace is wonderful. Your grace is beautiful, your grace is wonderful. Katakan, telah ku temukan kasih setia di dalam-Mu Tuhan. Telah Kau ubahkan seluruh hidupku. Kini ku mau beri yang terbaik bagi-Mu. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan, terungkapkan syukurku. Kau tahu ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkan-Mu. Kau telah ubah kata terlukiskan, terungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkan-Mu. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan, terungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup, yes Lord, hanya untuk menyenangkan-Mu. Kau telah ubah hidupku jadi baru.
syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untukmu Tuhan. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan mengungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkan. Kini ku hidup hanya untukmu Tuhan. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini kami percaya bukan satu kebetulan kami ikut dalam ibadah ini. Hari ini kami dengar firman-Mu, ajari setiap kami Tuhan. Siapkan hati setiap kami. Kami mau mengenal-Mu, kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Engkau yang telah ubah hati setiap kami. Engkau yang ubahkan hidupan kami Tuhan. Biarkan kami terus terkagum-kagum sama Tuhan. Biarkan kami terus punya hati yang mengagumi Engkau ya Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, biar setiap firman itu jatuh di tanah yang baik. Biar berakar, bertumbuh, berbuah, dan multiplikasi berkali-kali lipat. Pimpin setiap kami Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Oke, thank you teman-teman praise and worship. Oke, shalom AOG semua. Saya senang banget bisa kembali melayani di ibadah Army of God. Senang banget bisa melayani kembali kayak gitu ya. Buat saya sukacita banget bisa melayani di rumah sendiri kayak gitu ya. Buat saya seneng banget kayak gitu. Dan juga kita udah ibadah online kayak gini selama 7 hampir 8 bulan teman-teman, gak kerasa banget bahwa gila udah ibadah online selama 7 sampai 8 bulan. Rasanya cepet banget kayak gitu. Bahkan kita udah di bulan ke-11, di bulan November. 1 bulan lagi Natal dan habis itu selesai, 2020 selesai. Kayak gitu cepet banget gak kerasa kayak gitu ya. Nah hari ini tema khotbah yang diberikan kepada saya ada real me versus fake me. Jujur buat saya ketika mempersiapkan ini saya tuh banyak bingungnya teman-teman. Saya banyak bingungnya gimana ya harus bawain tema ini. Saya tuh nggak kepikiran apa ya real me versus fake me itu kayak gimana ya dibawainnya ya. Tentang apa ya kayak gitu. Tapi saya mikir-mikir lagi, saya baca-baca, saya berdoa sama Tuhan. Hari ini kita akan banyak bahas tentang otentik teman-teman. Real me, kita yang apa adanya. Dan fake me adalah kita yang sesungguhnya bukan apa adanya kita tapi dengan memakai topeng. Oke, hari ini saya akan mencoba kupas tuntas tentang menjadi otentik atau menjadi asli. Menjadi diri kita sendiri versinya Tuhan. Dan apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua Army of God yang di tempat ini, yang mengikuti ibadah online. Saya percaya nggak kebetulan kalian semua mengikuti ibadah online ini dan mendengarkan firman Tuhan sekarang. Jangan di skip. Saya percaya ketika kalian klik video YouTube atau klik streamingan ini, saya percaya Tuhan akan bicara satu pesan buat teman-teman semua. Oke. Saya akan mulai dengan menceritakan hal ini teman-teman. Di dunia ini,
Kita sekarang dipenuhi sangat banyak tentang hal-hal yang palsu atau hal-hal yang fake. Bahkan itu sebenarnya sangat ada di sekelilingnya kita. Contohnya gigi palsu, contohnya lagi rambut palsu, bulu mata palsu, baju atau sepatu dengan merek yang terkenal namun dipalsukan. Kayak gitu ya. Terus juga kuku palsu, informasi palsu, followers di sosial media yang palsu. Kayak gitu, bahkan kamera yang kita bisa download di Play Store atau di App Store. Berlomba-lomba memberikan kamera-kamera yang sangat bisa untuk diedit jadi lebih baik. Jadi kayak bukan versi kita banget. Nanti setelah diedit kok kayak bukan kita banget. Kayak gitu ya. Di aplikasi tersebut juga banyak tambahan mode yang tidak bisa menunjukkan keaslian teman-teman. Salah satu modenya ada mode filter kayak gitu. Filter-filter yang membuat si pemakai menjadi terlihat lebih bagus kayak gitu ya. Lebih kurus kayak gitu. Jadi kulitnya bagus banget kayak gitu. Nah, saya nggak bilang memakai filter atau hal-hal yang tadi saya sebutin itu salah sih. Saya nggak bilang kalau itu salah, itu baik. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita dengan memakai itu, ketika kita tanpa memakai itu kita menjadi insecure. Kalau kita nggak pakai filter itu, kalau kita nggak pakai hal itu, barang itu, kita tuh ngerasa insecure tanpa itu. Itu yang jadi masalah. Secara nggak sadar engkau menaruh rasa amanmu terhadap itu. Engkau insecure kalau misalnya engkau nggak pakai sesuatu yang jadi tambahan buatmu. Kalau nggak pakai filter, kalau foto nggak pakai filter, kayaknya, aduh kok malu ya, kok aku takut ya, kayak gitu. Banyak anak-anak muda yang takut menunjukkan keasliannya, takut menunjukkan dirinya yang apa adanya. Kayak gitu. Dan ini kita akan bahas tuntas. Oke, lanjut lagi ya. Terus apa lagi yang tadi saya belum sebutin? Teman palsu teman-teman. Teman palsu dan lain-lain lah ya. Yang masih banyak lagi. Hampir semua hal yang ada di dunia ini ada yang palsunya. Tapi ada hal yang kita gak boleh palsukan. Imanmu, hidupmu. Masih menyambung yang tadi. Saya menemukan satu hal yang menarik teman-teman di internet. Ternyata ada yang namanya jasa sewa teman palsu atau jasa sewa keluarga palsu teman-teman. Ternyata ini tuh sudah ada sejak lama. Perusahaan ini ada di Jepang. Perusahaan loh ya, jadi bukan bisnis kecil-kecilan teman-teman. Perusahaan, jadi ada kantornya, ada administrasinya, ada pemimpin-pemimpin perusahaan. Dan berarti kalau udah ngomongin perusahaan mungkin terbuka atau enggak. Berarti kalau misalnya perusahaan ini terbuka berarti ada sahamnya kayak gitu. Perusahaan ini bukan usaha kecil dan ini tuh sudah berdiri sejak tahun 2011 kayak gitu. Mereka menawarkan jasa sewa teman dan jasa sewa anggota keluarga untuk occasion-occasion tertentu. Misalnya untuk ulang tahun, untuk wisuda kayak gitu, untuk liburan. Jika teman-teman gak punya teman untuk liburan bisa pakai jasa ini kayak gitu ya. Mereka menawarkan seperti itu. Buat saya ini nunjukin bahwa hal yang palsu atau hal yang tidak asli itu tuh udah lumrah di sekitar kita. Itu tuh udah jadi hal yang umum di dunia. Yang asli atau otentik itu semakin jarang kita temui. Tapi tahukah engkau bahwa Tuhan tuh mencari yang otentik? Tahukah engkau bahwa Tuhan tuh mencari yang asli untuk menjadi pengikut-pengikutnya? Kita buka firman Tuhan yuk. Kita sama-sama buka di Yohanes 1 ayat 47. Saya akan bacakan buat teman-teman. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya. Lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Itu versi terjemahan baru. Saya akan bacakan versi New Living Translation-nya. As they approach, Jesus said, now here is a genuine son of Israel. A man of complete integrity. Di sini dikatakan bahwa Natanael itu Bartolomeus by the way. Itu murid Yesus, salah satu dari 12 rasul. Natanael adalah seorang yang penuh dengan integritas. Apa sih integritas itu? Integritas adalah, orang yang penuh dengan integritas adalah orang yang ada atau tidak ada orang yang melihat dia akan jadi tetap sama dan dia akan tetap lakukan hal yang sama. Mau ada orang lain yang ngeliatin dia atau enggak ada orang lain yang ngeliatin dia akan tetap lakukan hal yang sama. Kayak gitu. Dia apa adanya di hadapan Tuhan. Natanael seorang yang tulus di hadapan Tuhan, yang murni di hadapan Tuhan. Dia gak menutupi, gak memakai topeng, gak memakai selubung-selubung yang ada. Dia apa adanya di hadapan Tuhan. Dan di hadapan manusia. Tahukah engkau bahwa Yesus mau engkau yang apa adanya?
Dia tuh tahu siapa engkau. Dikatakan di ayat selanjutnya, Natanael bertanya, bagaimana engkau mengenalku? Natanael nanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab, sebelum Filipus memanggil engkau, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi cerita lengkapnya kurang lebih seperti ini, kayak gitu. Filipus datang, ketemu sama Tuhan, kayak gitu. Diajak untuk menjadi muridnya. Setelah itu Filipus datengin ke Natanael, kayak gitu. Diajak, aku melihat bahwa Tuhan yang kita nantikan ada di Nazaret, kayak gitu. Nah, ini tempatnya di Galilea, kayak gitu. Terus Bartolomeus nanya, Natanael tuh nanya, kayak gitu. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret, kayak gitu. Selanjutnya adalah, ya di ayat 47 ini, marilah dan lihatlah. Datang, Yesus melihat Natanael dan ngomong, lihat inilah seorang Israel sejati yang gak ada kepalsuan. Kayak gitu, bahkan Yesus tuh udah tahu Natanael atau tahu Bartolomeus sebelum dia ketemu. Di kitab Yeremia pun sama. Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ia Allah yang mengenal engkau sedalam-dalamnya. Bahkan ketika kita mungkin gak kenal diri kita sendiri, bahkan ketika kita mungkin gak tahu dalamnya diri kita sendiri itu kayak gimana, dia Allah yang udah kenal kita dulu. Bahkan sebelum Bartolomeus ketemu sama Tuhan, Tuhan udah tahu, aku udah melihat engkau, aku udah kenal engkau. Sebelum Yeremia lahir di bumi ini, sebelum engkau dalam rahim ibumu, kayak gitu, Yesus sudah kenal engkau. Yesus tahu kedalaman kita, Yesus tahu hati kita yang paling dalam dan dia kenal betul. Dia maha tahu teman-teman. Yesus mencari yang otentik untuk menjadi pengikutnya. Tapi justru keaslian atau otentik itu menjadi hal yang jarang ditemukan di kalangan anak-anak muda. Kenapa sih itu jarang ditemukan di anak-anak muda? Karena banyak anak muda yang terjebak dalam jebakan menyenangkan orang lain. Banyak orang yang memakai topeng atau tidak menjadi dirinya sendiri untuk menyenangkan orang lain. Kenapa mereka lakukan hal itu? Supaya mereka diterima. Alasan terbesar kenapa orang hidup dalam kepura-puraan atau dengan memakai topeng adalah mereka lebih diterima ketika menjadi berpura-pura dibanding menjadi dirinya sendiri. Mereka lebih diterima ketika melakukan hal itu. Mereka lebih diterima ketika memakai topeng daripada menjadi dirinya sendiri. Kayak gitu. Karena banyak anak-anak muda yang sebenarnya krisis yang namanya penerimaan. Mereka mau diterima. Alhasil mereka melakukan segala cara. Contohnya banyak orang yang melakukan hal ini untuk bisa diterima. Untuk bisa fit ke dalam satu pertemanan atau pergaulan. Mereka mencoba merokok supaya mereka tuh diterima dalam kalangan tertentu. Kayak gitu. Ada yang harus ikut clubbing atau enggak nanti akan dimusuhi atau dijauhi sama teman-temannya. Atau contoh lainnya ada orang-orang yang bisa fit dengan membeli, dengan pakai barang-barang yang mewah. Kayak gitu. Mewah lah ya. Kayak gitu. Dengan kaum borju. Kayak gitu, memaksakan dirinya untuk membeli barang-barang yang branded dan mahal. Kayak gitu, untuk bisa fit, untuk bisa diterima sama lingkungannya. Sama orang-orang di sekitar kita, sama orang-orang di sekitarnya dia. Kayak gitu, barang-barang yang hypebeast untuk fashion dan harus ikutin tren update gadget. Kalau misalnya ada HP apa keluar, harus langsung beli supaya up to date. Nanti gue akan dicap kuno atau gak up to date sama temen gue kalau gue gak beli ini. Kayak gitu. Mereka lebih diterima ketika melakukan hal yang salah namun disenangi dengan teman-temannya daripada berbuat apa yang benar atau cocok untuk dirinya. Banyak orang yang memaksakan dirinya untuk melakukan sesuatu di luar kebiasaan dirinya. Untuk bisa mendapatkan penerimaan. Untuk bisa mendapatkan yang namanya pengakuan. Tapi tahukah engkau bahwa Tuhan gak mau kepalsuan ada di dalam kita? Tuhan gak menginginkan bahwa anak-anaknya tuh tinggal di dalam kepalsuan. Tuhan gak mau engkau hidup dengan memakai topeng. Firman Tuhan katakan di Mazmur 24 ayat 3-4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Perhatikan baik-baik. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, garis bawahi murni hatinya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang murni hatinya. Garis bawahi itu. Yesus mau buat orang-orang yang datang kepadanya tidak tinggal di dalam kepalsuan.
tidak hidup yang berfokusnya untuk menyenangkan orang lain. Kita perlu untuk setiap kita sama-sama belajar by the way, kita perlu untuk mencek diri kita, untuk memeriksa diri kita. Kita perlu tanya, apakah aku masih berfokus untuk menyenangkan orang lain? Apakah fokus aku adalah untuk membuat orang lain senang atau membuat Tuhan senang? Apakah aku menjadi orang yang berbeda ketika aku di lingkungan-lingkungan tertentu? Misalnya engkau dalam keluargamu memakai topeng A, dalam pertemananmu pakai topeng B, dalam lingkunganmu yang lain, lingkungan gereja, pakai topeng C, kayak gitu. Kau harus cek dirimu sendiri. Penting sekali untuk kita tidak hidup dengan memakai topeng. Saya percaya bahwa menjadi seperti orang lain tidak membuat engkau menjadi semakin bahagia. Kalaupun engkau senang, percayalah gak akan bertahan lama. Memakai topeng adalah hal yang semu. Kesenanganmu hanya hal yang sementara. Dengan memakai topeng, dengan menjadi orang lain atau berjalan di jalannya orang lain, gak membuat engkau semakin bahagia atau membuat engkau semakin senang. Faktanya melelahkan teman-teman. Faktanya dengan memakai topeng atau menjadi orang lain, itu akan membuat lelah dirimu sendiri. Karena engkau tidak diciptakan sama Tuhan untuk menjalani hidup seperti orang lain. Engkau diciptakan unik. Setiap engkau punya panggilan yang berbeda, setiap engkau punya jalan yang berbeda. Engkau gak perlu buat jadi orang lain, gak perlu jadi orang lain. Engkau cukup jadi dirimu sendiri dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ketika engkau menjadi dirimu sendiri, percayalah bahwa itu menyenangkan hatinya Tuhan. Banyak orang berusaha untuk menjadi orang lain. Tahukah engkau bahwa perlu usaha yang keras untuk menjadi orang lain? Berusaha menyenangkan orang lain pun hanya membuat kita lelah pada ujungnya. Karena kita tuh gak diciptakan untuk bisa menyenangkan semua orang. Untuk berusaha diterima sama semua orang, kita tidak diciptakan demikian. Dan faktanya atau kabar baiknya adalah engkau tidak perlu menjadi orang lain untuk diterima. Saya ulang, engkau tidak perlu menjadi orang lain untuk diterima. Engkau gak perlu berusaha payah menjadi seperti si A, menjadi seperti si B, memenuhi semua tuntutan untuk menjadi orang lain dan menyenangkan orang lain. Karena kebenarannya adalah ada satu pribadi yang mengasihimu tanpa syarat, ada satu pribadi yang tidak menerimamu dengan alasan. Karena ia menerimamu tanpa alasan. Ia mengasihi engkau apa adanya, ia rela mati di kayu salib untuk hidup yang mungkin kau pikir, aduh ini bukan hidup yang aku inginkan, ini bukan hidup yang seperti aku impi-impikan. Ia mati, tidak melihat latar belakangmu, tidak melihat kondisi fisik, tidak melihat perbuatan-perbuatan baik yang engkau lakukan, itu semua tidak ia pandang. Karena yang ia ingin lihat adalah pribadimu. Yang apa adanya teman-teman. Dia gak lihat itu semua kondisi fisikmu, latar belakangmu. Itu bukan yang Tuhan cari. Yang Tuhan cari adalah dirimu yang apa adanya. Dia mati, dia menerima kita tanpa alasan teman-teman. Dia mengasihi kita. Karena engkau jadi dirimu sendiri. Engkau gak perlu cari penerimaan di orang lain. Karena Yesus sudah menerimamu apa adanya. Saya percaya bahwa kasih Yesus itu cukup. Penerimaan dari Yesus itu lebih dari cukup. Buat setiap kita. Gak ada kasih yang terbesar di muka bumi ini selain kasih daripada Tuhan. Gak ada penerimaan terbesar yang pernah saya rasakan, yang pernah saya alami. Kecuali daripada Tuhan Yesus. Maukah engkau hidup apa adanya di hadapan Tuhan? Dia menerimamu. Kau gak usah terjebak dalam jebakan menyenangkan orang lain. Berusaha keras untuk memakai topeng A, topeng B, topeng C untuk menyenangkan orang lain. Mungkin dengan tuntutan keluargamu, aku harus dicap, wah kerja keras. Mungkin kau dituntut, kau memakai topeng karena penuntutan tertentu dalam keluargamu. Kayak gitu. Atau mungkin dalam lingkunganmu. Kayak gitu, engkau berusaha fit, masuk dalam lingkunganmu. Tapi engkau harus lakukan hal yang salah. Karena engkau pikir, supaya aku bisa masuk, supaya aku bisa diterima dalam lingkungan tertentu. Ya aku harus lakukan hal-hal ini. Kayak gitu. Sekalipun hal itu salah. Kau berusaha melakukan hal itu. Kebenarannya adalah Yesus menerimamu apa adanya. Dia inginkan kita yang apa adanya. Saya keingat satu lagu dan ini memberkati saya banget. Judulnya apa adanya teman-teman.
pas banget dengan tema khotbah kita hari ini gitu. Liriknya berkata seperti ini, ku datang. Ketika engkau datang pada Bapa, apa adanya. Aku gak sembunyikan apapun. Dan yang kau lihat padaku, semuanya kuberikan kepadamu, apa adanya hatiku milikmu. Bukankah ini satu deklarasi yang menunjukkan bahwa aku mau datang sama Tuhan. Lepasin semua topengku, lepasin semua hal selubung yang ada di dalam diriku. Dan aku mau datang apa adanya sama Tuhan. Ini deklarasi iman, pengakuan yang sejati yang mau datang sama Tuhan. Karena engkau harus tahu bahwa penerimaan yang sejati hanya ada dari Tuhan. Hanya ada dari Tuhan. Yesus sungguh menerima engkau apa adanya. Tapi ada hal yang perlu engkau lakukan. Kalau engkau memang mau hidup asli, ada hal yang perlu engkau lakukan. Sebab keaslian, ini hal yang perlu kita lakukan. Keaslian membutuhkan kejujuran. Walau kadang jujur itu gak enak. Walau kadang jujur itu membuat perasaanmu gak nyaman. Kayak gitu. Tapi percayalah itu mesti dilakukan. Dan itu harus dilakukan. Untuk jujur sama Tuhan, jujur sama diri sendiri. Itu perlu dilakukan. Ada area-area yang perlu engkau jujur. Yang pertama, catat baik-baik. Apa yang perlu engkau jujur? Area apa yang perlu jujur? Yang pertama, jujur terhadap luka. Engkau perlu jujur terhadap lukamu. Mungkin kau merasa malu dengan lukamu. Mungkin kau berusaha menutupinya. Kau berpikir, orang lain ini gak boleh sampai tahu lukaku. Orang lain gak boleh sampai tahu kalau aku pernah dihianati, ditipu, kayak gitu. Atau lain-lainnya. Orang lain gak boleh sampai tahu kalau aku tuh pernah dihina sama ortuku, dipukul, disiksa. Kayak gitu. Mungkin luka-luka lain yang kau rasakan. Mungkin kau berpikir bahkan, kalau aku bahas luka itu, kalau aku jujur bahas luka itu hanya membuat luka itu tambah parah. Luka itu makin sakit kayak gitu. Itu akan menimbulkan rasa sakitnya. Tapi tahukah engkau bahwa luka yang ditutupi akan lebih lama sembuhnya? Kau mau lukanya cepat sembuh? Kau mau lukanya cepat kering? Buka perbanmu dan teteskan obat. Buka luka hatimu dan confess. Kayak gitu. Mungkin akan sakit ketika engkau confess, ketika ditetesin obat sakit ya, kayak gitu. Rasanya lebih sakit, kayak gitu. Tapi akan lebih cepat sembuh teman-teman. Tapi itu luka akan lebih cepat kering. Firman Tuhan berkata di Mazmur 147 ayatnya yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Justru ketika engkau jujur sama Tuhan, ketika engkau datang apa adanya sama Tuhan, engkau akan dapatkan kesembuhan. Ketika engkau belajar confess sama Tuhan, apa yang kau rasakan, apa yang kau alami, engkau akan dapat pemulihan. Jangan takut untuk datang sama Tuhan. Mungkin kau ngerasa gak layak, kayak takut gitu datang sama Tuhan. Karena engkau berdosa, karena luka-luka ini disebabkan sama dosa, kayak gitu. Mungkin kau ngerasa, aduh aku ini kotor Tuhan. Aku ini gak layak. Tapi faktanya adalah Tuhan mau datang padamu, memelukmu, menjamamu, dan menyembuhkanmu. Jangan pernah takut datang sama Tuhan. Tahu cerita anak bungsu? Anak bungsu itu ketika dia menjual harta warisan bapaknya bersenang-senang. Kayak gitu singkat cerita akhirnya uang yang diwariskan habis. Kayak gitu akhirnya dia mau datang kepada bapaknya tapi dengan meminta, udahlah aku jadi upahan bapakku aja. Upahan bapakku aja lebih baik dari kondisiku saat ini. Waktu itu dia mau datang, dia berdiri cukup jauh dari rumah dia. Tapi tahu ketika bapak lihat dia, bapak yang lari datengin anaknya. Anaknya belum sempat ngomong apa-apa, belum sempat bapak maafin aku, enggak. Bapak yang langsung meluk dia. Bapak yang langsung panggilin hamba-hambanya, terus langsung buat pesta jamu anak bungsu itu. Kayak gitu, karena anakku yang hilang kembali pulang. Mungkin kau ngerasa gak layak, mungkin kau ngerasa takut karena luka-luka yang engkau punya. Tapi tahukah, Yesus saat ini sedang menawarkan, sedang membuka pintu buat engkau. Kau mau sembuh? Ini yang perlu engkau lakukan, jujur. Terbuka sama apapun lukamu. Amin. Yang kedua,
Kalau tadi area yang perlu engkau jujur adalah jujur terhadap lukamu. Yang kedua adalah jujur terhadap kelemahanmu. Poin yang kedua, ini adalah jujur terhadap kelemahanmu karena setiap orang pasti memiliki kelemahan. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sempurna, yang tidak punya kelemahan, yang tak bercacat celah. Nggak ada satupun manusia yang seperti itu. Mungkin kau berpikir ngapain jujur sama kelemahan? Bukankah kalau jujur sama kelemahan malah menjelekkan diri kita? Kayak gitu. Tapi tahukah bahwa ketika kita jujur terhadap kelemahan kita, itu menolong kita untuk menerima diri kita sendiri. Jujur terhadap kelemahan tidak berarti engkau lemah. Karena untuk bisa jujur terhadap kelemahan butuh kekuatan. Engkau butuh kekuatan untuk mengakui setiap kelemahan yang ada. Kekuatan apa? Untuk mengalahkan ego. Seringkali kita menyangkal, seringkali kita menolak tentang kelemahan-kelemahan kita. Kayak gitu. Apapun kelemahanmu, pornografi, kebiasaan berbohong, lari dari tanggung jawab, pelupa apapun itu dari yang ekstrim sampai yang gak ekstrim, kayak gitu sampai yang biasa aja. Penting untuk kau ketahui bahwa lemah bukan berarti engkau pasti kalah. Lemah itu tidak apa-apa, asal kau menerima kelemahanmu dan mengizinkan Tuhan bekerja di atasnya. It's okay loh, it's okay untuk menjadi lemah, it's okay to be not okay. Ketika engkau ngerasa gak baik-baik aja, it's okay. Semua orang mengalami itu. Mungkin kau dalam keadaan down, it's okay loh. Tapi ada hal yang engkau perlu lakukan. Bangkit. Jangan terpuruk dalam satu kondisi. Jangan terpuruk karena hal itu engkau berhenti, engkau memilih untuk bunuh diri bahkan. Stop. Bangkit lagi. Akan dari keterpurukanmu, dari setiap kelemahanmu. Jangan berhenti. Engkau tidak dipanggil untuk berhenti di tempat ini. Saya percaya bahwa kalau Tuhan memanggil kita sejauh ini, itu belum selesai. Tapi fokusnya adalah sampai engkau meninggal nanti, sampai engkau dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Jika Ia menyertai engkau sampai hari ini, Dia juga yang akan menyertai engkau sampai garis finish. Kalau Ia yang mengizinkan untuk memulai, Dia juga yang akan bersama-sama dengan engkau menyelesaikannya. Firman Tuhan katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku di 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang tulis ini adalah Paulus. Kita tahu Paulus seorang yang dipanggil untuk menginjil di daerah-daerah non-Yahudi kayak gitu. Dia rasul yang begitu kuat, begitu gagah, begitu berapi-api tentang penginjilan, begitu berhikmat juga kayak gitu, begitu hebat lah, dipandang tinggi lah. Dia juga highly intelektual kayak gitu. Tapi dia bilang, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Sebab apa? Sebab Tuhan berkuasa atas kelemahannya. Sebab dia tahu bahwa pemeran utama dalam hidup ini bukan dia, tapi Tuhan. Tahukah engkau bahwa pemeran utama dalam hidup kita itu bukan kita, itu Tuhan. Itu Tuhan Yesus. Yesus mau masuk bahkan sampai di area yang begitu dalam, yaitu di area kelemahanmu. Izinkanlah untuk Yesus masuk dalam hidupmu. Maka saya percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kuasa-kuasanya di dalam dirimu. Lalu aku perlu jujur sama siapa? Saya ada catat di sini, kepada siapa engkau harus jujur? Yang pertama adalah kepada Tuhan. Kedua, dirimu sendiri. Yang tadi kita dari tadi bahas. Yang ketiga adalah orang terdekat yang dapat engkau percaya. Engkau gak perlu bercerita sama semua orang. Engkau gak perlu. Terbukalah kepada orang-orang yang engkau taruh rasa aman di dalamnya. Karena memang mereka tuh terpercaya. Contoh paling sederhana dalam gereja kita, Gereja Mawar Siaran, kita punya satu komunitas kecil yang namanya Connect Group. Dan di setiap Connect Group itu ada satu pemimpin. Kayak gitu. Dan setiap pemimpin ini melewati banyak proses. Kayak gitu.
melewati banyak proses untuk bisa dipercaya. Dan engkau bisa terbuka sama pemimpin itu. Mereka akan memberikanmu rasa aman. Mereka akan menolongmu, membantumu. Mungkin bukan menyelesaikan masalahmu tok sampai selesai. Mereka juga punya masalah mereka sendiri. Tapi mereka akan selalu ada buatmu. Mereka akan hadir di saat engkau suka maupun duka. Kayak gitu. Ada orang-orang yang mau untuk menolongmu. Kau perlu jujur terhadap Tuhan, dirimu sendiri, dan orang yang terdekat yang dapat dipercaya. Setelah tadi saya banyak bahas menjadi asli, itu perlu jujur sama Tuhan dan diri sendiri. Saya mau banyak bahas di sini. Saya mau bahas mengenai lingkungan kita atau pertemanan kita. Percayalah bahwa lingkungan kita itu sangat menentukan karakter kita. Firman Tuhan bilang di 1 Korintus 15 ayat 33, ini ayat sejuta umat lah ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita tahu semua, kita kayak pastilah satu kali lah pernah dengar ayat itu. Kayak gitu. Dan juga ada quotes yang saya lihat di media sosial atau mungkin teman-teman pernah lihat kayak gitu. Dan ini buat saya cukup bagus kayak gitu. Quotesnya seperti ini. Show me your friends and I'll show you your future. Tunjukkan kepadaku pergaulanmu atau teman-temanmu, lingkunganmu. Tunjukkan aku dan aku akan menunjukkanmu masa depanmu. Kepada siapa engkau bergaul, itu sangat mempengaruhi loh buat karaktermu. Percayalah, jika engkau bergaul dengan orang-orang yang hidup dalam kepalsuan, dalam kepura-puraan, engkau akan menghidupi hidup yang sama dengan mereka. Jika engkau bergaul dengan orang-orang yang punya kebiasaan buruk, percayalah, engkau akan menjadi seperti mereka, mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Karena lingkunganmu sangat mempengaruhi karaktermu. Kalau tadi firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Percayalah, komunitasmu, lingkunganmu itu sangat-sangat mempengaruhi karaktermu. Kayak gitu. Lingkunganmu sangat mempengaruhi karaktermu. Di Gereja Mawar Siaran kita tahu pentingnya komunitas. Kita tahu pentingnya lingkungan pertemanan yang sehat, yang dapat membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan seperti yang tadi saya mention, namanya Connect Group. Kayak gitu. Saya sangat merekomendasikan buat teman-teman semua yang ada di Jabodetabek dan Banten. Atau di luar itu untuk join dalam Connect Group. Karena percayalah, gak ada ruginya teman-teman. Gak ada ruginya. Kalau engkau join dalam komunitas orang percaya yang hidup asli di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Jika engkau bergaul dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang membawa engkau ke dalam kebenaran, percayalah engkau akan tertular. Engkau akan kebawa. Engkau akan tidak terbiasa melakukan hal yang salah, tapi malah jadi kebiasaan melakukan hal yang benar. Kayak gitu. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Kayak gitu. Saya percaya bahwa hidup itu gak harus dijalani oleh diri kita sendiri. Hidup itu gak usah kita jalani sendiri. Untuk menjadi asli, engkau perlu hidup dengan orang-orang yang asli. Authentic friendship will leads to authentic life. Pertemanan yang sejati atau persahabatan yang sejati akan membawa engkau ke dalam kehidupan yang sejati dan asli. Engkau gak perlu lagi untuk hidup di dalam drama atau di jalan orang lain. Karena saya percaya untuk menjadi apa adanya kita harus mengalami penerimaan yang apa adanya juga. Gak cuma dari Tuhan dan juga dari lingkungan kita. Saya akan memberikan beberapa keuntungan dari persahabatan yang sejati. Yang pertama, persahabatan sejati membawa engkau kepada pertumbuhan. Pertemanan sejati akan berfokus pada pertumbuhanmu. Teman sejati tidak mengatakan apa yang hanya engkau mau dengar. Tapi apa yang engkau harus dengar. Beda loh. Ada dua hal yang berbeda antara apa yang mau engkau dengar dan apa yang harus engkau dengar. Kayak gitu. Sahabat-sahabat sejati itu akan mengatakan hal-hal yang harus engkau dengar. Kayak gitu. Jika kita ingin mendengar apa yang mau kita dengar, yang baik-baik aja, yang menyenangkan telinga kita aja, kita akan sulit bertumbuh. Engkau perlu dikelilingi oleh orang-orang yang mau engkau bertumbuh. Yaitu dengan belajar untuk confess, untuk bilang sama teman-temanmu apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan. Setiap nasihat-nasihat saya percaya
itu akan membangun hidupmu. Jadilah seorang teman yang berani menasehati, berani menegur, berani memberikan masukan. Karena persahabatan sejati selalu membawa engkau kepada pertumbuhan. Persahabatan sejati selalu membawa engkau kepada kedewasaan. Firman Tuhan bilang di Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Mungkin teman-temanmu cukup frontal untuk menasehatimu, untuk mengajarimu, tapi gak apa-apa. Walaupun dia frontal tentang menegurmu, tapi dia juga frontal tentang mengasihimu. It's okay, kayak gitu. Punyalah sahabat-sahabat yang berani berkata jujur tentang kondisimu, tentang apa yang harus engkau perbaiki, apa yang harus engkau bereskan. Itu. Orang seperti ini atau teman seperti ini adalah teman yang harus kita punya. Yang gak cuma tentang yang baik-baik, tapi berani menasehati kita tentang apa yang salah di dalam dirinya kita. Jadilah orang seperti ini dan punyalah teman seperti ini. Yang kedua, persahabatan sejati memberikan engkau rasa aman atau memberikan engkau tempat bersandar. Ceica pernah khotbah tentang support system di bulan September. Dan inilah pertemanan sejati itu. Engkau akan punya orang-orang yang menjadi support sistemmu. Engkau gak perlu khawatir lagi, engkau gak perlu takut untuk bercerita. Karena apa? Karena ada orang-orang yang bersedia untuk menjadi tempat engkau bersandar. Engkau gak perlu ragu untuk bercerita. Bahkan mikir cerita gaya. Enggak, engkau gak perlu ragu akan hal itu. Kayak gitu. Kenapa? Karena pertemanan yang sejati. Ketika engkau menemukan teman yang sejati, engkau gak akan ragu untuk menceritakan dari hal yang penting maupun gak penting. Kayak gitu. Bahkan hal-hal yang gak penting pun engkau gak takut buat cerita. Kayak gitu. Engkau gak ragu. Walaupun mungkin engkau harus ngalahin egomu buat bercerita, tapi engkau tahu ketika engkau bercerita, ceritamu ada di tempat yang aman. Engkau gak harus bingung lari kemana. Karena engkau tahu selalu ada tempat untuk bersandar. Selalu ada tempat untuk saling menguatkan. Selalu ada tempat yang membuat engkau bisa mengalami manifestasi kasihnya Tuhan. Yaitu kasih akan saudara seiman. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya percaya bahwa pertemanan sejati, sahabat sejati, gak cuma ada kalau butuh doang. Gak cuma ada kalau kepepet, kayak gitu. Tapi dia selalu ada ketika engkau butuh, ketika engkau senang, dia juga ikut senang, kayak gitu. Dia berbesar hati, walaupun mungkin dia kalah, tapi dia berbesar hati sama engkau untuk bilang congrats sama engkau. Teman yang sejati berani mengalahkan egonya, kayak gitu. Ikut bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Walaupun mungkin ada sih sedikit iri hati, ada sih ganjel di hati. Tapi dia ikut berbesar hati, dia ikut bersuka cita ketika temannya berhasil atau mencapai sesuatu. Dia ada ketika suka maupun duka. Gak cuma ada ketika butuhnya doang. Dia ada di setiap waktu. Teman sejati menjadi tempat yang aman dan tempat engkau bersandar. Yang ketiga, persahabatan sejati membawa engkau berjalan lebih jauh. Mungkin engkau bisa lebih cepat ketika berlari sendiri. Mungkin engkau bisa lebih cepat gitu ya. Tapi ketika berlari bersama-sama, ketika engkau berlari bersama sahabatmu, temanmu, itu akan membuat engkau berlari lebih jauh. Engkau akan menjadi lebih berkomitmen. Karena apa? Karena engkau gak harus lakukan itu sendiri. Karena engkau punya teman-teman yang berjalan bersamamu. Karena engkau punya teman-teman yang melakukan itu bersama-sama denganmu. Ketika engkau melakukan bersama-sama dengan orang lain, percayalah kita akan jadi lebih komitmen. Kita akan jadi semangat gitu bawaannya. Karena engkau gak lakukan sendiri. Kayak gitu. Firman Tuhan bilang di Pengkhotbah 4 ayat 10, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Akan ada orang-orang yang berkomitmen bersama-sama dengan engkau. Percayalah, ketika engkau berjalan bersama-sama dengan temanmu, melakukan visi sama-sama, melakukan satu pekerjaan sama-sama, percayalah itu akan kita bisa berjalan lebih jauh. Yang keempat, persahabatan sejati membawa engkau menjadi apa adanya. Engkau gak perlu lagi berusaha untuk menjadi sebaik mungkin di hadapan teman-temanmu.
Mereka melihat kelemahanmu. Mereka tahu segala kelemahanmu. Mereka tahu engkau orangnya kayak gini, engkau orangnya kayak gitu. Tapi keputusan mereka adalah tetap menerimamu. Keputusan mereka adalah, ya dia temanku, dia teman aku. Ya aku harus tetap apapun kelemahan dia, apapun kekurangan dia, aku akan tetap menerimanya. Itulah teman yang sejati. Itulah teman yang sesungguhnya. Engkau gak perlu lagi merasa tertolak. Engkau gak perlu lagi merasa gak dianggap, merasa khawatir kalau akan disisihkan. Pertemanan sejati menerimamu apa adanya. Mereka tahu kekuranganmu dan ingin engkau untuk terus bertumbuh dan jadi dirimu sendiri apa adanya versi memenuhi panggilan Tuhan. Kayak gitu. Saya ulang. Poin-poinnya, persahabatan sejati. Yang pertama, persahabatan sejati membawa engkau kepada pertumbuhan. Yang kedua, persahabatan sejati memberikan engkau rasa aman atau tempat bersandar. Yang ketiga, persahabatan sejati membawa engkau berjalan lebih jauh. Dan yang keempat, persahabatan sejati membawa engkau apa adanya. Saya sampai di poin saya yang terakhir. Persahabatan sejati memang menolong kita untuk hidup dengan asli. Tapi percayalah bahwa semua itu lahir dari keputusan kita. Keputusan kita lah untuk menjadi asli atau enggak. Real me adalah siapa kamu di saat tidak ada orang lain. Antara engkau dan Tuhan. Cuma antara engkau dan Tuhan. Gak ada satupun yang tahu engkau sebenarnya kecuali dirimu sendiri dan Tuhan. Menyembunyikan dirimu yang sebenarnya hanya melelahkan dirimu sendiri. Jadilah pribadi yang asli dan apa adanya. Karena kehidupan yang asli dan murni itu menyenangkan hati Tuhan. Dan itu berkenan di hadapannya. Jadilah dirimu sendiri yang apa adanya di hadapan Tuhan. Yesus menerimamu. Dan Yesus mau engkau untuk hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Lagu yang nanti akan kita nyanyikan, kita akan nyanyi dari awal. Maukah engkau pakai kesempatan ini, pakai saat-saat ini, dimanapun engkau berada, ruang tamu, kamarmu, atau dimanapun engkau menonton ini, atau sedang menyaksikan ini. Maukah engkau datang sama Tuhan apa adanya, melepaskan setiap topeng, dan belajar untuk jujur. Saya percaya keaslian membutuhkan kejujuran. Engkau perlu jujur terhadap lukamu, kau perlu jujur terhadap kelemahanmu. Maukah engkau datang sama Tuhan hari ini? Hari ini, jangan pedulikan kanan kirimu kalau engkau menonton bersama-sama orang lain. Hari ini hanya antara engkau dan Tuhan. Ini bukan tentang orang lain di kanan kirimu, tapi ini adalah tentang engkau dan Tuhanmu. Karena engkau yang paling tahu. Kau tahu dirimu sendiri. Dan Tuhan mau untuk menjamamu hari ini. Tuhan mau ketika engkau confess setiap luka, setiap kelemahanmu. Percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama denganmu. Saya undang tim praise and worship boleh naik ke atas. Hari ini mari datang apa adanya di hadapan Tuhan. Saya gak pernah tahu apa kelemahanmu. Saya gak pernah tahu apa lukamu. Tapi yang saya tahu, menjadi orang lain, menjadi seperti orang lain, memakai topeng, memakai selubung, itu hanya membuat engkau lelah. Cek diri kita masing-masing. Apakah aku menjadi orang lain? Apakah fokusku masih menyenangkan orang lain? Apakah aku berfokus untuk membuat orang lain senang? Cek diri kita sendiri. Cek diri kita masing-masing. Mari sama-sama kita datang ke hadapan Tuhan. Kita sama-sama katakan yuk, kebenaranmu di batinku. Kebenaranmu di batinku, ku simpan perkataanmu, jujur, tulus, murni di hadapanmu.
selidiki selalu. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya. Tiada yang ku sembunyikan, yang kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milikmu. Mari sama-sama kita katakan dari awal. Katakan tak ada selubung. Tak ada selubung kau dapat Tuhan, kami gak mau datang tanpa selubung kami, Tuhan. di dalam Kami mau datang apa adanya di hadapan-Mu. dan hatiku terbuka untuk kau selidiki selalu. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya. Tiada yang ku sembunyikan, Yang kau lihat, yang kau Tuhan, ini yang kau lihat apa adanya kami. Hari ini kami mau belajar memberikan segalanya, seutuhnya dan seapa adanya kami di hadapan. Kami memberikan kepada Allah kami, pada Tuhan kami. apa adanya, Bahwa hati kami, milikmu. mari sama-sama kita nyanyikan dengan lembut. Katakan, Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya. tiada yang kami sembunyikan. Tiada yang ku sembunyikan, Bahwa kami datang apa adanya di hadapan Tuhan. yang kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milikmu. Maukah engkau datang sama Tuhan? Jujur sama Tuhan. Keaslian membutuhkan kejujuran. Mungkin selama ini engkau berusaha menutup-nutupinya. Mungkin selama ini engkau berusaha menyangkalnya. Tapi ada yang kau perlu lakukan saat ini. Kau perlu jujur sama Tuhan. Untuk menyembuhkan setiap lukamu. Untuk belajar confess sama Tuhan setiap kelemahanmu. Mungkin kau gak sempurna. Mungkin kau gagal, kau jatuh berulang kali. Tapi tahukah engkau bahwa Tuhan menerimamu saat ini? Saat ini Tuhan sedang menyulurkan tangannya buat setiap engkau. Army of God. Dia mau engkau datang apa adanya. Dia mau engkau kembali menjadi miliknya kembali. Gak peduli berapa kali engkau jatuh,
Nggak peduli berapa jaraknya engkau sudah jauh daripada Tuhan. Tuhan mau engkau. Tuhan menginginkan engkau. Maka engkau datang dan membereskan lukamu kembali di hadapannya. Kau mau melepaskan topengmu dan bilang, Tuhan, aku mau datang apa adanya di hadapanmu. Aku tahu aku lemah. Aku tahu aku gak mampu. Karena itu Tuhan, jadilah Tuhan atas kelemahanku. Jadilah Tuhan atas hidupku. Jadilah Tuhan atas pribadiku. Tuhan mau menyembuhkanmu. Tuhan mau memulihkanmu. Dia mengulurkan tangannya padamu. Apapun yang kau rasakan, apapun yang kau alami, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, Tuhan mau. Dan Tuhan begitu rindu untuk engkau disembuhkan, untuk engkau dipulihkan, untuk engkau menang kembali. Kali ini jangan lakukan sendiri. Kali ini lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Dia mau supaya setiap kita jadi pribadi yang asli, yang datang di hadapannya. Jika engkau mau, kau bisa taruh tanganmu di dadamu seperti ini. Dan saya mau berdoa buat setiap engkau. Taruh tanganmu di hatimu seperti ini. Tuhan, aku berdoa Tuhan buat orang-orang yang menaruh tangannya di hatinya. Sungguh engkau yang berbicara jauh melebihi hambamu ini. Kau yang tahu setiap pergumulan. Kau yang tahu setiap masalah yang ada. Kau yang tahu setiap jebakan topeng itu engkau yang tahu. Tapi aku berdoa sungguh Tuhan, jamah setiap anakmu. Jamah setiap anakmu Tuhan. Setiap luka mereka, setiap sakit hati, Kau yang pulihkan. Setiap luka, setiap kelemahan, Kau yang kuatkan. Aku percaya Tuhan hari ini Tuhan, lutut yang goyah hari ini menjadi kuat. Kau harus tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mematahkan bulu yang terkulai sedikit pun. Sumbu yang telah pudar pun tidak dipadamkannya sebab Dia peduli akan hidupmu. Engkau yang mungkin lemah hari ini andalkan Tuhan. Aku berdoa Roh Kudus, Engkau yang beracara, Engkau yang pegang kendali, Engkau yang sembuhkan, Engkau yang pulihkan. Dan hari ini Tuhan aku berdoa ada kemenangan-kemenangan, akan ada kemenangan-kemenangan, akan ada pemulihan-pemulihan atas anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan aku berdoa sungguh Engkau yang beracara buat anak-anakmu. Engkau yang pakai setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hari ini kami mau datang kembali, kami mau nyanyikan kembali Tuhan. Kami mau datang apa adanya Tuhan. Tuhan yang kami sudah dengar hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkau Tuhan yang berkuasa atas setiap kelemahan kami. Kau ubahkan menjadi kekuatan, menjadi suatu yang menyenangkan hati Tuhan. Pakai hidup kami ya Tuhan. Bentuk kami lebih lagi sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang punya integritas. Supaya kami tidak menutupi segala sesuatu. Karena kami tahu Engkau Allah terang. Dan kami adalah anak-anak terang. Dan biar kami terus hidup di dalam terang Tuhan yang ajaib. Karena kami percaya bahwa di dalam terang Tuhan yang ajaib, di situ ada jawaban, di situ ada kekuatan, di situ ada segala sesuatu yang Kau berikan atas kami ya Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Mari Army of God dimanapun kalian berada, angkat tanganmu. Dan hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Bangkitlah menjadi anak-anak terang yang berfungsi. Bangkitlah menjadi orang-orang muda yang bersinar. Bangkitlah orang-orang muda, generasi muda yang sungguh hidupnya bagi Tuhan.
yang menjadi dampak untuk banyak orang di dalam nama Yesus. Hari ini aku mengutusmu di kuliahmu, di sekolahmu, di pekerjaanmu, dimanapun, di keluargamu, jadilah saksi Tuhan yang efektif. Jadilah berkat, jadilah influence, jadilah orang yang benar-benar punya highly spiritual, highly intellectual, and highly spiritual. Sehingga hidupmu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang selalu menemani, yang selalu menghibur, yang selalu ada. Dan dia selalu menuntunmu untuk mengambil keputusan yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami terima berkat ini di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan haleluya, amin. God bless you all. MSJ atau My Spiritual Journey adalah kelas pengajaran dasar kekristenan untuk membangun kehidupan rohani Anda menjadi kuat. Karena itu bagi Anda yang belum ikut, kami mendorong Anda untuk mengikuti kelas ini. Pendaftaran MSJ 1 dibuka mulai hari ini, Minggu 1 November 2020, sampai dengan Minggu 15 November 2020. Kelas akan diadakan secara online pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 dan 28 November 2020. Untuk mengikuti kelas MSJ 1 dan kelas susulan MSJ 1, Anda bisa mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi GMS Church. Mari segera daftarkan diri Anda. Bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan Army of God online service yang diadakan setiap minggunya, khusus bagi kalian AOG Teen dan Youth Gereja Moar Sharon Jabodetabek. Kalian juga bisa mengajak keluarga kalian untuk beribadah bersama dalam ibadah umum untuk family dan profesional muda. Dan tidak lupa juga ibadah Eagle Kids untuk kalian yang memiliki adik, keponakan atau kerabat berusia 2 hingga 12 tahun. Kami mendorong kalian semua untuk mengajak mereka terhubung dalam ibadah online Eagle Kids sesuai dengan level usia mereka, yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Ibadah Army of God, ibadah umum, dan ibadah Eagle Kids dapat diakses pada link berikut. Bagi kamu yang memiliki adik, keponakan, atau kerabat berusia 2 hingga 12 tahun dan berdomisili di Jabodetabek dan Banten, kami menghimbau kamu semua untuk memotivasi dan mendukung mereka untuk dapat bergabung dalam CG Kids Online yang diadakan setiap hari Sabtu atau Minggu. Untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kamu. Atau kamu juga dapat menghubungi kami melalui direct message di Instagram kami @GMS Jakarta Barat atau @GMS Tangerang. Minggu depan adalah Minggu Perjamuan Kudus. Anda dapat mempersiapkan roti dan anggur, atau Anda juga bisa menggunakan minuman lain jika anggur tidak tersedia di tempat di mana Anda berada. Mari persiapkan diri Anda untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Making disciples, transforming lives.